Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind. Melalui program ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, supaya semakin hari kita boleh semakin serupa dengan Kristus dan menjadi anak-anak yang berkenan. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Oleh karena kesempatan itu kembali Kau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui anak-Mu ini. Berikan kami hikmat dan pengertian, berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, pernah suatu kali saya diajak ke suatu tempat, naik pesawat, dibayar, hotel berbintang juga sudah disediakan dari perusahaan. Tetapi itu semua karena prestasi kerja. Lalu dalam hati kecil saya berkata, saya harus kerja keras lagi untuk meraih prestasi yang lebih lagi, agar bisa beroleh reward atau penghargaan yang lebih lagi. Pernah juga suatu kali diajak oleh satu keluarga, sama saudara, ke suatu tempat yang indah, diberikan juga fasilitas gratis. Tetapi ini murni diajak bersenang-senang, tanpa dituntut apapun juga. Bukan juga karena prestasi kerja. Dan dalam hati saya pun rasanya ingin membalas kebaikan itu dan bertanya, kapan dan dengan cara apa saya bisa membalasnya? Saudara, perasaan-perasaan tadi, apakah ingin bekerja lebih keras lagi untuk meraih prestasi, ataupun ingin membalas suatu kebaikan, merupakan perasaan tahu diri, saudara. Dan itu pasti sangat wajar bagi siapapun juga. Justru kalau perasaan itu tidak ada, bisa dikatakan tidak tahu diri. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kekristenan juga sama. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 8 demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, fakta ini berbeda sekali dengan pengalaman saya tadi. Kalau saya dihargai perusahaan karena prestasi kerja, diajak oleh keluarga karena paling tidak ada kedekatan. Tetapi perhatikan saudara, Kristus menyatakan kebaikannya. Dia mati bagi kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima pengorbanannya, menerima kebaikannya. Kita ini orang berdosa, orang yang telah memberontak kepada Allah, yang tidak layak di hadapannya. Tetapi Dia rela menggantikan kita, menjalani hukuman dosa kita. Itulah kasih karunia, itulah anugerah, di mana sebenarnya sekali lagi saya katakan, kita ini tidak layak menerimanya. Tetapi tetap saja anugerah itu
disediakan dan diberikan kepada kita. Harus benar-benar disadari, saudara, tanpa Kristus menyerahkan nyawanya dan mati bagi kita, kita sama sekali tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk beroleh selamat. Dengan perbuatan kita sebaik apapun juga, perjuangan kita sehebat apapun untuk selamat, akan sia-sia, saudara. Pintu surga tertutup rapat bagi kita. Kita sejatinya adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Binasa dalam pengertian akan terpisah dari Allah selama-lamanya, dan kita akan menghuni api kekal neraka dengan siksaan dan penderitaan kekalnya, saudara. Tetapi karena Kristus mati bagi kita, peluang atau kesempatan untuk selamat kembali terbuka. Saya katakan sebagai peluang atau kesempatan. Itu berarti hanya orang-orang tertentu yang mengerti dan mengambil atau memakai kesempatan itulah yang akan beroleh selamat. Bukan semua orang, hanya orang-orang yang tahu diri akan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang mau mengambil peluang, itulah yang akan selamat, saudara. Selamat dalam arti berhasil dikembalikan ke rancangan Allah semula, menjadi kembali serupa dengan gambaran anaknya, menjadi kembali mengerti kehendak Allah. Saudara, walaupun sudah menjadi orang Kristen, sudah ke gereja, lahir dari keluarga Kristen, sudah jadi aktivis, kalau tidak tahu diri, tidak menyadari kebaikan Tuhan, dan mengambil peluang atau kesempatan atau anugerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, dengan kata lain, menolak anugerah Tuhan, maka orang seperti itu juga pasti tidak akan diselamatkan. Sayangnya ada saja orang Kristen yang tidak tahu diri. Bahkan ada banyak. Akibatnya bukannya memiliki perasaan untuk bisa membalas kebaikan Tuhan atau bekerja keras untuk melakukan kehendaknya, untuk menyenangkan hatinya, hati Tuhan, mereka malah lebih memilih hidup untuk dirinya sendiri, suka-suka, sembarangan, dan asal hidup, asal bicara saja, asal bertindak saja, tanpa memikirkan perasaan Tuhan. Lupa bahwa hidupnya karena kebaikan Tuhan. Ini ironi sekali, saudara. Memang bagi orang tertentu yang menjadi Kristen setelah dewasa, maksud saya, ketika pertama kali menerima Yesus, maunya selalu hidup menuruti kehendak Tuhan. Itulah kasih mula-mula. Tapi biasanya ya, keadaan itu tidak berlangsung lama, tetapi hanya sementara saja. Akhirnya mereka juga kembali kepada irama hidupnya yang semula, kepada manusia lama dengan karakter lamanya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya?
Kenapa jadi tidak tahu diri ya? Jawabnya, karena sudah melupakan kebaikan Tuhan. Yang tetap diingat adalah kebaikan dunia yang sementara, yang bisa membuat dirinya senang dan bahagia, walaupun itu sesaat saja. Saudara harus sadar bahwa semua itu suatu hari nanti akan berakhir. Sedangkan kebaikan Tuhan tidak hanya memberikan peluang atau kesempatan untuk beroleh selamat, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi juga menyediakan suatu tempat yang paling indah, yang lebih indah dari tempat manapun di bumi ini. Tempat itu tidak lain adalah rumah Bapa, langit yang baru dan bumi yang baru, seperti dicatat dalam Yohanes 14 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 13. Selain tempat itu indah tak tertandingi, saudara, di sana juga tidak ada kejahatan sama sekali. Tidak ada orang yang membahayakan. Yang ada hanyalah kebahagiaan abadi. Ini harus benar-benar kita hayati. Tetapi sekali lagi, kebanyakan kita itu, kalau mau jujur, tidak tahu diri. Kita cenderung melupakan kebaikan Tuhan. Kok bisa begitu ya saudara? Saya sendiri juga jadi heran. Padahal ketika kita menerima kebaikan dari manusia, kalau kita adalah orang yang wajar, kita pasti berusaha untuk membalas kebaikan itu. Kita akan selalu ingat akan kebaikan itu, saudara. Sedangkan ya, dengan anugerah yang Tuhan berikan, yang melebihi semuanya itu, kita bisa lupa. Ya. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana agar kita bisa selalu mengingat kebaikan Tuhan, yaitu kematiannya bagi kita. Nah, saudara, suatu saat melalui perjamuan terakhir, Tuhan Yesus sempat berpesan, di mana dituliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, ayat ini seringkali dibacakan untuk mendasari sakramen perjamuan kudus. Sangat jelas dan tegas dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan, perhatikan, kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi,
Sebenarnya setiap kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, Tuhan menghendaki agar kita selalu mengingat akan kematiannya. Itu berarti kita diberi kesempatan mengingat kebaikannya, bahwa ada satu pribadi yang telah rela mati buat kita yang sebenarnya tidak layak. Dan itulah sebenarnya kasih yang terbesar yang pernah kita terima selama hidup kita. Kasih atau kebaikan yang lebih dari apapun yang pernah kita alami atau kita terima dari siapapun juga selama hidup kita. Ini sangat penting, saudara, untuk selalu kita ingat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 13. Maka kita harus tahu diri, saudara. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dari penjelasan ini, saudara, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita itu berhutang nyawa, berhutang kebaikan. Ya, maka kita yang telah menerima karya penebusannya wajib, saya katakan wajib, hidup bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Segenap hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu tidak ada pilihan lain, saudara. Itu berarti kalau kita belajar atau kuliah, kalaupun kita berumah tangga, kita mengejar karir dan cita-cita, kita memperoleh gelar, pangkat, jabatan, kalaupun kita menjadi profesional, menjadi dokter, pengacara, dan sebagainya, kalaupun kita kaya, atau sebaliknya, kita hanya memiliki tenaga, kita sebagai orang kebanyakan yang hidupnya pas-pasan, kita wajib memberikan semua yang ada pada kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendaknya, dan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tidak boleh untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tetapi sepenuhnya harus dijadikan sarana untuk memuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Kalau itu kita lakukan, kalau itu kita perjuangkan, maka kita menjadi orang yang tahu diri, saudara. Kepada orang yang tahu diri, Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Sebaliknya, kalau kita hanya mengejar kesenangan dan ambisi kita saja selama di bumi ini, menuruti segala hawa nafsu duniawi, itu sama artinya kita sedang membiarkan diri kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Dan kelak kita akan mendengar Tuhan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku,
hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Matius 7 ayat 23. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari jangan sampai kesempatan, peluang, serta waktu yang Tuhan berikan menjadi mubazir sia-sia. Tetapi mari saya ajak kita semua berusaha menjadi orang yang tahu diri dengan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, supaya kelak kita diterima sebagai anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita dengarkan satu pujian. Engkau Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur mendengar kebenaran-Mu kali ini. Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami hendaknya tahu diri. Sebab Engkau telah mati bagi kami, Engkau menggantikan hukuman dosa atas kami, sehingga peluang untuk selamat itu kembali terbuka. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini kami seringkali tidak tahu diri. Kami meremehkan, kami menganggap enteng anugerah yang Kau berikan. Bapa, kami mau bertobat, kami mau berbalik. Kami mau benar-benar menjadi orang yang tahu diri, tahu untuk membalas kebaikan-Mu, tahu agar kami selalu melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Kami percaya ketika kami berusaha dengan sungguh-sungguh
Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kesanggupan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar program ini berakhir, kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Kau ada bersama kami, Engkau menyertai dan memberkati di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Salam arwah M. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.